Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi bersama saya Sophia Agustiani di Kencur Konseling tentang insecure. Mari kita ubah insecure jadi bersyukur. Pada zaman milenial sekarang, anak-anak remaja ataupun orang dewasa mungkin pernah mengalami ataupun sekarang sedang mengalami gitu, yang namanya tuh perasaan cemas, takut, tidak percaya diri ataupun merasa malu. Pada awalnya perasaan-perasaan ini itu teman-teman anggap bahwa hal biasa gitu, perasaan-perasaan kayak gini udah biasa gitu. Tapi perasaan-perasaan seperti ini jika sering teman-teman rasakan, bisa jadi teman-teman itu sedang merasakan yang namanya itu insecure. Mungkin istilah insecure ini bagi teman-teman yang lain udah tidak asing ya. Nah, lalu kenapa sih insecure ini bisa muncul gitu? Nah, perasaan insecure ini bisa muncul karena dari diri kita yang suka melihat suatu permasalahan dari sudut pandang yang sulit untuk diselesaikan, sehingga membuat permasalahan semakin rumit. Tapi jika kita melihat suatu permasalahan dari sudut pandang secara sederhana, mungkin perasaan insecure itu bisa dihindari gitu. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang insecure, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu insecure. Nah, insecure menurut Abraham Maslow yaitu merupakan suatu keadaan di mana seseorang tersebut merasa tidak aman, menganggap bahwa dunia itu sebagai hutan yang mengancam dan kebanyakan manusia itu berbahaya dan egois. Nah, orang-orang yang mengalami insecure ini pada umumnya akan merasa ditolak, terisolasi, cemas, pesimis, tidak bahagia, merasa bersalah, tidak percaya diri, dan seorang yang mengalami insecure akan selalu berusaha mendapatkan kembali perasaan insecure dengan berbagai cara. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi insecure. Yang pertama yaitu kekurangan fisik. Nah, kekurangan fisik ini bagi orang yang memiliki fisik yang kurang gitu atau tidak sempurna, mereka pasti akan merasa kayak tidak percaya diri loh gitu. Dan terkadang mungkin pada diri mereka sendiri mereka sering bertanya gitu, loh kenapa gitu saya tidak memiliki fisik sempurna seperti mereka gitu. Nah, hal-hal seperti inilah yang bisa membuat mereka itu tidak percaya diri atau merasa insecure. Dan tak jarang pula karena kekurangan fisiknya itu bisa dijadikan bahan cemoohan oleh teman-temannya. Yang kedua, yaitu kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Mungkin semakin dewasa kita tanpa sadar gitu bahwa kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain, baik itu fisik misalnya tuh kayak, loh orang lain kok cantik kenapa kita tidak, ataupun perihal kayak pencapaian kayak teman-teman aku udah pada kerja nih tapi aku belum gitu, ataupun kayak teman-teman aku udah pada lulus tapi aku belum gitu, ataupun juga kayak masalah percintaan kayak gitu misalnya gitu. Kayak teman-teman aku kok punya pacar gitu, kayak teman-teman aku kok udah nikah gitu, aku kok masih gini-gini aja gitu. Nah, masih banyak hal yang sering kita bandingin gitu dengan orang lain. Yang ketiga yaitu kurangnya rasa bersyukur. Memang benar jika kita pandai bersyukur dengan pemberian dari Allah dan takdir yang Allah berikan, mungkin kayak perasaan insecure ini tidak akan muncul gitu. Yang keempat yaitu ekonomi. Nah, keadaan ekonomi ini juga bisa menimbulkan yang namanya itu rasa insecure. Misalnya tuh ketika kita masih kanak-kanak gitu, ada teman kita nih yang beli mainan yang bagus dan mahal gitu, tapi diri kita tidak mampu untuk membelinya gitu. Kadang hal-hal kayak gitu tuh bikin kita tuh jadi merasa apa ya,
merasa kayak minder kayak gitu loh, kayak merasa tidak percaya diri gitu. Lalu yang kelima yaitu keluarga. Terkadang keluarga juga bisa memicu perasaan insecure gitu. Misalnya tuh kayak ada orang tua yang sering kayak membandingin anaknya gitu dengan anak tetangga gitu. Si yang lainnya udah kerja nih, si yang lainnya udah ini nih gitu. Kadang hal-hal kayak gitu tuh bisa membuat kita itu merasa tidak nyaman gitu. Lalu yang keenam yaitu lingkungan. Bagi pengalaman aku sendiri gitu, aku hidup di lingkungan yang kebanyakan orang itu pada nikah muda gitu, sedangkan aku sendiri udah usia segini belum nikah gitu. Kadang kalau misalnya lagi di rumah, kadang aku itu suka jadi perbincangan tetangga gitu, misalnya tuh kenapa kok belum nikah, padahal kan bisa gitu kuliah sembari nikah dan lain sebagainya gitu. Nah, yang ketujuh yaitu kita suka menganggap diri kita itu sebagai masalah. Nah, karena kurangnya rasa bersyukur kita kepada apa yang udah Allah takdirkan, ketika kita mengalami hal buruk ketika kita sedang mengalami hal buruk, kita suka menyalahkan diri kita sendiri gitu. Nah, oke guys, sekian dulu bincang-bincang kita tentang insecure, dicukupkan terlebih dahulu. Tapi tenang guys, kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya dengan materi-materi yang sangat luar biasa. Dan sekarang waktunya saya ucapkan sampai jumpa. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.